Oke, konsep inspeksi K3. Tadi saya ingatkan di depan. Biasakan pada waktu kita mempelajari sebuah program inspeksi program CT, inspeksi ini program CT, investigasi program CT, kemudian observasi program safety meeting program safety. Biasakan setiap saat kita mempelajari sebuah program safety, suatu tool perangkat pencegahan kecelakaan, biasakan kita mempelajari konsepnya duluan, filosofinya duluan, prinsip-prinsip dasarnya duluan, bagaimana program itu didesain untuk mencegah kecelakaan. Sehingga pada waktu kita mengelola program itu sendiri, kita bisa meyakinkan bahwa program yang kita buat, yang kita jalankan, itu akan tuntas mencegah kecelakaan sesuai dengan program itu didesain, atau sesuai dengan konsepnya, filosofinya. Oke, kita baca pelan-pelan. Konsep inspeksi K3 adalah secara periodik berkala memeriksa kondisi area. Ingat yang dilihat, yang dicek adalah kondisi area dan kondisi aset. Aset itu artinya harta benda. Harta benda itu bisa hanya sebuah barang atau bisa menjadi alat, bisa tool, bisa unit, bisa kendaraan, bisa perkakas dan sebagainya. Jadi saya singkat saja aset. Jadi bisa benda barang, berupa barang, bisa alat, bisa tool, bisa perkakas, bisa kendaraan, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, memeriksa kondisi area dan aset, memastikan bahwa semuanya dalam keadaan aman. Ya. Aman ini biasakan tadi pakai 3 pemahaman aman, yaitu tidak berbahaya, kemudian memenuhi aturan, dan tidak ada hal-hal yang nggak aman atau yang berbahaya atau yang melanggar. Dan di sini ditambah berfungsi baik. Ya, ditambah berfungsi baik. Artinya berfungsi baik itu berfungsinya tidak berbahaya. Jadi berfungsi baik. Jadi contohnya sebuah pintu. Pintunya baik. Ya, pintunya baik. Artinya tidak berbahaya. Tapi dia tidak berfungsi contohnya. Ya, tidak berbahaya tapi tidak berfungsi, maka nggak ada gunanya barang itu. Oke, jadi dalam keadaan aman, dan kalau ada yang tidak aman, bisa dideteksi sedini mungkin untuk segera diperbaiki. Sekali lagi, secara konsep, secara filosofi, program inspeksi itu adalah ke lapangan secara berkala memeriksa kondisi areanya dan asetnya, baik benda maupun peralatan, tool, perkakas, dan sebagainya, memastikan semuanya dalam keadaan aman, dan kalau ditemukan tidak aman, segera bisa dideteksi dan diperbaiki ya, sebelum ada yang terpapar dan celaka. Nah, dengan program inspeksi yang berlapis tadi, maka kalau ada yang lubang satu saja akan didapat oleh inspeksi berikutnya. Jadi harusnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sangat jelas inspeksi itu bagaimana cara mencegah kecelakaan. Kemudian dari syarat-syaratnya, agar kita bisa membuat program inspeksi yang baik, maka kita harus mengenal area kerja itu sendiri. Kita memahami bisnis proses atau kegiatan dari area kerja itu sendiri. Contohnya, kita harus membuat checklist inspeksi ke dapur, kantin. Jadi kantin ada dapurnya. Bagaimana kita bisa membuat checklist inspeksi yang benar, yang komplit. Kalau kita tidak tahu prosesnya dapur itu bagaimana? Nah, proses dapur itu adalah proses pekerjaan dapur dari awal sampai akhir itu kayak apa? Barang-barang makanan segala kalau datang itu lewat mana, setelah datang masuk ke mana,
masuk ke freezer, contohnya freezer, kemudian diolah mana, setelah diolah, itulah bisnis proses, urutannya pekerjaan itu kayak apa? Kuasai betul-betul itu dulu. Baru kita bisa membuat checklist inspeksi. Maka dari itu tadi saya ingatkan, di setiap area usahakan kita ini pernah atau habiskan waktu kita secara cukup, pernah datang ke dapur tadi itu pada waktu pagi, siang, sore, malam, sehingga kita tahu ada perbedaannya. Ya, bahayanya di malam hari dengan bahayanya siang hari bisa berbeda. Ya, berbeda. Jadi maka mari kita kuasai dulu bisnis prosesnya. Ya, area kerja dulu. Kemudian estimasi luasan area kerja agar bisa diinspeksi sekali. Kalau areanya terlalu luas, kita inspeksinya nggak bisa sekali, artinya bahwa hari ini inspeksi sebagian, terus besok lagi sebagian, maka lebih baik area itu dipecah menjadi dua, area 1 dengan area 2. Hari ini inspeksi area 1, minggu depan akan inspeksi area 2. Contohnya seperti itu. Dan masing-masing dibuatkan checklist inspeksi sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa memakai checklist yang sama. Kalau area luas, ya, jadi buat 2 checklist. Setiap area inspeksi, tetapkan rute paling praktis yang akan dilewati. Jadi jangan buat, jadi di dalam checklist itu sekalian rutenya mana? Rute yang akan kita lewati mana supaya praktis. Jadi nggak bolak-balik dan sebagainya. Nanti kalau observasi kita perlu membuat 2-3 macam rute supaya nggak ditebak. Nah, nggak ditebak oleh karyawan. Tetapi kalau untuk inspeksi karena yang dicek adalah barang, maka mestinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke, rute yang paling praktis. Kemudian inventory data, nanti lakukan pendataan, bagian dari area dan bagian dari aset, apa yang akan diperiksa. Contohnya di sini saya lewat kompresor, kemudian sebelah kanan akan lewat mesin gurinda, sebelah kiri melewati panel listrik, kemudian sebelah kanan melewati lagi gudang oli dan sebagainya. Itu data semuanya, karena masing-masing akan kita cek. Ya, kita cek. Jadi inventory area dan aset yang akan kita lewati itu, karena masing-masing akan kita periksa satu persatu. Jadi betul-betul kita perencanaan betul ini, perencanaan. Bahkan kalau ada yang hilang, kita tahu mungkin yang punya nggak tahu gitu. Karena kita di list kita ada, bulan lalu kita datangin ada, sekarang kita cek nggak ada, Pak. Ini barangnya kemana? Loh iya, yang hilang ya, yang punya malah nggak tahu. Jadi bisa saja seperti itu. Identifikasi bagian dari area atau aset yang diperiksa. Contohnya, saya akan datang ke kompresor. Ada kompresor. Saya ngecek kompresor, itu apanya yang saya cek dengan kompresor? Apanya dari kompresor itu yang saya cek? Itu perlu dimasukkan di dalam checklist. Apa saja dari sebuah panel listrik yang harus saya cek? Apa saja dari sebuah gudang oli yang harus saya cek? Itu ditulis. Dan saya betul-betul harapkan checklist kita nanti akan menuliskan kondisi yang dicari, baik kondisi aman maupun kondisi tidak aman. Kita ke sebagian besar periksa itu hanya periksa yang tidak aman. Yang aman kita pura-pura nggak lihat, lewat saja. Rugi. Saya katakan rugi. Kalau ada kondisi tidak aman, kita hanya lewat saja, tanpa itu kita manfaatkan untuk kita mengapresiasi yang punya area itu. Ya, nanti akan rugi. Oke, kemudian tuangkan semua itu ke dalam formulir. Ya, tuangkan semua itu ke dalam formulir. Kurang lebih bentuk formulirnya menjadi seperti ini. Ya, bentuk formulirnya kurang lebih menjadi seperti ini. Nanti kalau kita sudah paham inspeksi dan observasi, bisa kita taruh di dalam satu form. Sekarang baru checklist inspeksi. Contohnya ini checklist inspeksi mobil. Yang kolom pertama nomor, kolom kedua ini adalah sub area atau dan item yang diinspeksi. Contohnya saya di bengkel ini masuk ke ruang servis.
Jadi subareanya adalah ruang servis. Kemudian item yang saya inspeksi adalah ada kabel, ada kompresor, ada pencahayaan, ada tempat sampah, ada saluran air, ada APD, ada stop kontak, ada APAR, ada ini urutannya sama dengan urutan yang kita jalan tadi yang kita temuin. Jadi nggak bolak-balik. Jadi urutannya adalah sangat sama dengan urutan kita bilang. Jadi kalau nanti di area itu dibongkar, kemudian tempatnya dipindah-pindah dan sebagainya, checklist kita adjust lagi. Nah, kemudian kondisi substandar apa yang dicari itu ada di sini. Kabel yang kita cek ada dia menghalangi jalan enggak? Kabelnya ada yang sobek tidak? Ya. Ada yang digigitin tikus tidak? Atau kabelnya bekasnya dipakai untuk ngikat apa dan sebagainya. Kalau kompresor dicek apakah release valve-nya ada cacaran oli atau tidak, kemudian diletakkan posisinya tegak dan sebagainya. Itu nanti adalah semua. Jadi semua. Kalau pencahayaan dicek, tempat sampah dicek, apanya saja yang dicari. Ingat ya, mengapa kondisi substandar yang dicari ini saya pakai istilah yang lain, substandar. Ya. Substandar ini adalah yang lebih halus daripada tidak aman. Sebetulnya saya menyarankan nanti di dalam prosedur dan sebagainya ini kita pakai istilah substandar. Karena kalau istilah tidak aman, itu pada waktu terjadi kecelakaan fatal pernah terjadi bahwa polisi kalau investigasi kecelakaan kita sebut tindakan tidak aman, itu bisa dianggap kelalaian. Dan itu berbahaya sekali karena dianggap melanggar pasal 359. Kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ini bahaya sekali. Sehingga kita bisa memakai kata substandar, bahwa di bawah standar. Sehingga ini adalah kondisi yang dicari. Kemudian di kolom berikutnya adalah memenuhi standar, iya apa tidak. Kalau iya ya centang saja, kalau tidak juga centang yang tidak ini, tapi harus ada keterangan. Kalau tidak, keterangannya harus diisi. Mengapa kita perlu menaruh kondisi yang substandar ini di checklist ini? Tujuannya agar siapapun yang melakukan inspeksi di area itu standarnya sama. Mau yang inspeksi pengalamannya ada 25 tahun, atau yang inspeksi baru 3 bulan bekerja di situ, karena standar checklist inspeksinya yang dipakai sama, maka dia akan melakukan inspeksi dengan standar yang sama. Dan kelebihannya lagi adalah, kalau ada yang senior, melihat checklist ini ada yang kurang, kemudian dilengkapi lagi, lama-lama checklist ini akan semakin sempurna. Sehingga checklist yang seperti ini adalah checklist tumbuh. Ingat ya, leader tadi ciri-cirinya adalah tumbuh. Termasuk checklistnya ini tumbuh. Jangan checklist itu udah bertahun-tahun itu saja. Ya, padahal tempat kerjanya sudah berubah, nggak berubah. Sehingga sekali lagi checklist inspeksi ini yang kita cek adalah areanya, subareanya, kemudian barang apa saja yang kita lewati, atau aset apa yang kita lewati, kemudian kondisi dari aset atau bagian dari aset itu apa saja, itu yang akan kita periksa. Nah, di sini semua yang nanti jawabannya yes, artinya kondisinya baik, sempatkan untuk mengapresiasi yang punya. Bagus ini Pak, rapi. Bagus Pak, ini sesuai standar. Selamat Pak, ini terawat rapi. Dan sempatkan. Itu hanya berapa detik kita mengapresiasi. Tapi kekuatan itu luar biasa. Sedangkan kalau ada yang tidak standar ini, maka segera dilakukan diskusi. Keterangan di sini ini menjelaskan apa yang harus diperbaiki. Dan semua perbaikan inspeksi harus mengcover 2 hal. Pertama, koreksi. Kedua, preventif.
Koreksi artinya adalah itu harus segera diperbaiki, segera dikoreksi. Yang kedua, preventif ini adalah bagaimana agar itu tidak terulang lagi. Karena kita bayangkan, ya, kita bayangkan. Contohnya adalah kita ketemu neon, contohnya ini ya gambarnya neon, neon mati. Ya. Nunggu kita inspeksi baru ketahuan neon ini mati. Kemudian hanya koreksi itu adalah Pak, neonnya sudah saya ganti, itu koreksi. Preventif itu adalah dia harus jelaskan bagaimana lain kali kalau neon itu mati tidak usah nunggu inspeksi yang menemukan. Ya, berarti apa? Disinilah letaknya P2H area mengecek kondisinya. P2H itu adalah inspeksi area situ. Yang punya area itu tiap pagi melakukan P2H. P2H bukan hanya untuk alat. P2H itu juga bisa untuk area. Ya, untuk area. Itulah yang namanya sistem jalan. Yang punya area setiap pagi meriksa P2H areanya. Dicek areanya. Lampu mati, ketahuan. Lantainya sudah mengelupas bisa menyandung orang, akan ketahuan. Semuanya langsung dikoreksi. Tidak usah menunggu inspeksinya orang safety yang bulanan, inspeksi manajemen yang bulanan, inspeksinya pengawas yang bulanan. Nggak usah nunggu itu. Ya, itu adalah salah satu contoh. Mudah-mudahan dengan melihat ini pun jelas. Ini adalah salah satu contoh keadaan di lapangan. Yang ini sudah banyak sekali. Ini hal yang tidak. Kalau Anda kata ini gudang, ini kondisi ini sudah harus ada di checklist itu kondisi apa yang dicari harus dicantumkan di sana. Ya, ini gudang perkantoran, sampai pintunya aja nggak bisa dibuka. Ya. Sehingga nanti bagaimana di gudang, kalau kita akan ngecek gudang, ya dicek apanya saja. Itu harus dituliskan di dalam checklist. Ya. Kalau yang dicek APD, contohnya ini APD untuk alat pelindung diri untuk ngelas, apa saja. Kalau penyimpanan oli, minyak, dan sebagainya bagaimana? Itu harus ada di sana, harus ada di checklist. Baik, itu tadi formulir. Formulir tadi sudah kita buat. Sekali lagi, sudah kita buat formulir yang paling baik untuk inspeksi adalah yang seperti itu. Karena formulir itu akan membuat tumbuh. Sekali lagi, membuat tumbuh. Seorang leader akan membuat tumbuh. Dulu, saya pernah, atau saya kenyang, waktu anak buah saya inspeksi, mereka pulang inspeksi selalu membuat laporan, kemudian saya cek. Yang ditemukan laporan itu semuanya temuan tidak baik, temuan tidak aman. Saya tanya, memangnya nggak ada yang aman sama sekali, nggak ada yang baik sama sekali, nggak ada yang dilaporkan. Ada, Pak. Ya, Pak, dilaporkan gitu. Jadi kalau mulai sekarang laporkan. Semua laporan harus mencantumkan laporan kondisi aman dulu. Akhirnya semuanya mulai membuat laporan kondisi aman. Tapi tidak amannya bisa 11, bisa 19, bisa 23. Amannya hanya 1 di atas saja. Amannya hanya 1. Lama-lama saya bilang, memangnya yang kamu dapetin aman cuma 1 di lapangan? Enggak, Pak. Kenapa yang ditulis cuma 1? Minimal 3, saya bilang. Minimal setiap laporan harus melaporkan kondisi yang aman atau kondisi baik itu 3. Apa yang terjadi? 3 semua. Nggak ada yang 4, nggak ada. Semuanya 3 semua. Padahal kondisi tidak amannya ini bisa belasan. Ya, bisa belasan. Artinya apa? Ternyata karyawan kita ini, karyawan orang-orang Indonesia itu, nyari yang baik itu lebih sulit daripada nyari yang jelek. Nyari yang jelek. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini harus diatasi dengan sebuah sistem. Dengan sistem checklist tadi, itu akan mengatasi masalah-masalah kebiasaan seperti itu. Oke, setelah checklist ada, rencanakan area yang akan diinspeksi, tanggal inspeksinya kapan, inspektornya siapa saja. Contohnya saya dengan siapa. Kemudian checklist inspeksi yang dipakai gimana? Sudah ada, sudah update, kondisinya tidak berubah. Ya. Perlengkapan inspeksi, apa saja perlengkapan inspeksi? Oh, karena di sana daerahnya ada
harus masuk gudang dan sebagainya, perlu bawa senter. Oh, harus bawa meteran. Oh, harus bawa alat untuk ngetes gas, alat untuk ngetes suhu dan sebagainya. Jadi perlengkapan, kemudian alat tulis dan sebagainya itu dicek. Dan biasanya kita sudah punya inspection tas inspeksi sendiri. Jadi ada inspection bag sendiri yang itu bisa kita tinggal ngangkat saja kapan saja, isinya sudah lengkap. Kemudian alat pelindung diri. Ingat bahwa kalau kita ke lapangan, setiap area bisa requirement-nya. Ya, kewajiban memakai APD-nya beda-beda. Ya, ada yang di satu tempat ditambah dengan earplug atau penyumbat telinga, satu tempat nggak perlu, satu tempat tambah dengan kacamata, satu tempat tidak. Jadi perhatikan betul-betul bahwa kita akan berada di area mana, dia membutuhkan alat pelindung diri apa untuk kita pakai sebagai inspektor, dan itu harus lengkap kita bawa. Kalau sampai ada yang lupa, lebih baik tidak usah inspeksi, atau cari pinjaman kemana dulu, baru masuk ke situ untuk mulai inspeksi. Kemudian yang kedua, membuat appointment. Setelah rencanakan persiapannya yang dilakukan, membuat appointment, janjian. Membuat janjian. Itu janjian dengan orang yang punya area. Menghubungi area yang akan inspeksi, kemudian janjian kapan, hari apa, jam berapa, kita yang akan datang siapa. Kalau itu areanya harus jalan pakai kendaraan, nanti akan pakai kendaraannya siapa, kendaraannya yang punya area, apa kendaraan kita, dan gitu. Kemudian wakil area yang kamu dampingi siapa yang ditunjuk, dan sebagainya, itu ada pun. Kemudian sarana kendaraannya bagaimana. Nah, kalau jalan kaki, berarti nggak perlu kendaraan. Jadi itu adalah perencanaan inspeksi, checklistnya siap, perlengkapannya siap, timnya siap, sudah membuat appointment, kendaraannya juga siap. Ya, untuk melakukan site safety inspection. Kemudian pelaksanaan inspeksi. Didampingi wakil area yang diinspeksi. Kita harus didampingi, kita jangan mau kalau suruh jalan sendiri. Bukan karena kita tidak tahu, bisa saja kita tidak hafal area itu. Tetapi tidak ada yang akan kita ajak diskusi. Kita tidak akan ada, tidak ada nanti yang akan kita apresiasi. Jadi pasti ini bagus semua, mau ngapresiasi nggak ada orangnya, sayang. Ya. Atau ada yang tidak aman, mau diskusikan nggak ada. Karena nanti sulit sekali kalau kita sudah lewat sendiri, kemudian kita setelah selesai kita balik. Kadang-kadang ada yang mereka pun karena percaya pada kita mengatakan, jadi udah silakan, ini kuncinya Pak, silakan inspeksi sendiri, nanti ketemu saya di. Tapi nanti jelaskannya sulit sekali. Jelaskannya pada waktu bahwa oh di sini tadi Pak, ini ketemu begini-begini, yang di sini namanya apa sih Pak ini? Yang ini namanya apa sih? Wah, itu repot sekali. Repot sekali. Kita nggak akan hafal item per item, bagian-bagian dari mesin itu. Terus ini areanya namanya area apa sih Pak? Karena kita harus nulis baik temuan baik maupun temuan tidak baik. Jadi harus tahu tempatnya di mana, barangnya apa, bagian dari barang apa, kondisinya bagaimana. Itu kita harus tulis semuanya. Jadi kalau nggak ada yang mendampingi, nanti hanya akan merepotkan. Memakai checklist khusus untuk area itu, pastikan ya. Dan ini juga sambil ngecek, apa checklist kita ini masih valid terhadap area yang kita inspeksi. Bisa saja tiap bulan ini akan kita improve ganti. Rute yang paling praktis, rute yang paling praktis. Mencatat semua temuan, baik maupun tidak baik, aman maupun tidak aman. Semua temuan baik diberikan apresiasi dan dicatat. Akan luar biasa. Kalau di akhir inspeksi kita mengatakan bahwa saya menemukan 37 temuan baik dan hanya 2 biji temuan tidak baik. Kalian sudah luar biasa. Kalau 2 ini bisa kalian pertahankan, ini sesuatu yang kecil membuat menjadi 39 ini baik semua bulan depan. Nanti akan memotivasi mereka.
Semua temuan tidak aman, diskusikan. Sepakati kekurangannya di mana, harus sepakat, makanya diskusi. Ini fair, tidak ada yang kita sembunyi-sembunyi, tidak ada. Inspeksi jangan ada sembunyi-sembunyi. Nggak ada inspeksi mendadak dan sebagainya. Artinya apa? Inspeksi mendadak saya tidak rekomen sama sekali sebagai orang safety. Dulu waktu saya masih junior, saya rekomen, saya senang waktu itu. Ya mesti Pak, kalau tahu mau ada orang safety datang, ya pasti dia akan ngerapiin dulu, akan beres-beresin dulu, yang nggak beres disembunyikan dan sebagainya. Biarin aja di awal. Kita tanamkan kepercayaan pada mereka pelan-pelan. Lama-lama mereka sendiri yang. Jadi yang penting kita percaya dulu dengan mereka. Kita berikan kepercayaan pada mereka. Kemudian kesepakatan memperbaikinya bagaimana? Ini sepakat. Kemudian sama-sama mencatat. Karena kita bayangkan, kalau sampai dia nggak ada orang, kemudian dia dari yang punya area nggak ada yang mencatat, waktu kita tinggal, kita masih buat laporan, lapangan belum bisa dikerjakan karena nunggu catatan untuk laporannya masuk. Tapi kalau dia sama-sama nyatat, dia sudah bisa action. Dia sudah bisa action sewaktu kita sedang nulis laporan inspeksi. Jadi itu ya, itu letaknya. Ini contohnya adalah area. Kalau ketemu kompresor seperti ini, apa yang kita periksa? Ya, jelas adalah sign-nya, ya, sign-nya. Apa release valve-nya. Jadi valve kalau ada kelebihan tekanannya dia akan terbuang sendiri seperti itu. Kemudian mungkin sekitarnya ini ada penampungan, bocoran dan sebagainya. Apa saja? Dilihat manualnya, apa saja yang perlu dicek dan kita periksa. Kita bayangin, ya. Kalau ini sudah kita taruh di dalam checklist semuanya, kita memeriksa itu item per item, itu mudah sekali. Ya, mudah sekali. Ini berarti ada kebocoran di genting sampai langit-langitnya seperti itu. Ya, ventilasinya itu sampai kotor, sampai begitu. Ya, pada itu di ventilasi dan AC seperti ini. Baik, itu tadi perencanaan dan pelaksanaan inspeksi. Nah, di dalam inspeksi sendiri kita akan berkomunikasi, ya, berkomunikasi. Di sini secara garis besar saja saya kasih contohnya. Yang sebelah kiri adalah komunikasi belum memakai leadership. Sebelah kanan adalah percakapan komunikasi selama inspeksi yang memakai leadership. Belum memakai leadership, itu contohnya begini. Waktu ketemu dia ngomong, ini salah, nggak boleh begini. Bapak, ini berbahaya sekali. Ya pindahkan cepat. Ada yang celaka nanti. Ini melanggar SOP. Ya, kembalikan ke tempatnya. Nggak boleh seperti ini. Jadi, ya, nanti yang ini aparnya kosong. Ayo ganti. Lantai licin, bersihkan segera. Lubang ventilasi itu kotor, Pak, begini, bersihkan. Jadi inspeksi yang tidak memakai leadership, kita ini hanya telling, kita hanya memberitahu. Ya, kita hanya memberitahu, hanya nyuruh, hanya seperti itu dan menganggap kita ini hebat dan mereka tidak tahu. Ya, menganggap kita yang paling hebat, yang paling tahu prosedur, yang paling tahu aturan dan mereka tidak tahu. Itu dengan tidak memakai leadership. Kalau memakai leadership, kita mulai berhenti melakukan telling, memberitahu, nyuruh. Itu stop. Jadi memerintah, menyuruh, memberitahu, telling, itu stop. Itu kalau kita pakai sentuhan leadership. Kenapa? Nanti biar yang menemukan yang tidak aman, itu mereka sendiri
kita hanya melempar pertanyaan. Jadi supaya kita nanti bisa inspeksi dengan cara seorang leader, seorang pemimpin, maka berlatihlah untuk membuat pertanyaan terbuka, open-ended question. Ya. Nanti browsing, effective question, itu luar biasa hebatnya. Kalau kita bisa membuat, memakai metode effective question. Contohnya seperti ini. Ya. Pada waktu kita masuk, kita lihat semuanya sudah memakai APD lengkap yang kita temuin ini. Kita langsung bilang, luar biasa, hebat. Kalian semua sudah memakai APD lengkap seperti ini. Ini tim yang hebat. Tos. Sehingga kita belum inspeksi, sudah dapat memberikan apresiasi satu. Kemudian lihat untuk tempat sampah juga rapi. Lihat. Hebat, kamu bagus. Tempat sampahmu rapi sekali. Sudah tertutup rapat. Isinya tidak sampai tumpah-tumpah. Kamu rutin membuang. Ini praktek yang bagus. Selamat. Jadi semua yang baik itu apresiasi. Semua yang baik apresiasi. Dan semua apresiasi, saya katakan autentik. Contoh dari dua apresiasi ini, apresiasi tidak saya berikan hanya bagus. Tapi saya memberikan alasan mengapa saya mengapresiasi. Ya, APD kamu lengkap, itu alasannya saya ngetos dia. Tempat sampahmu rapi, tertutup rapat, isinya tidak tumpah-tumpah, rutin dibuang, itu hebat. Itu yang mengapa saya ucapkan selamat. Jadi ada alasan yang unik, yang autentik bagi saya untuk mengapresiasi. Itu namanya apresiasi autentik. Ya. Oke. Kemudian kalau ada yang berbahaya, kita ngomongnya begini. Sekali lagi, kita lempar pertanyaan. Sepertinya ada kondisi yang berbahaya di sini ya. Kayaknya ada kondisi yang berbahaya di sini. Apa ya? Biar mereka yang nyari bahayanya apa. Setelah mereka tahu, memberitahu kita langsung apresiasi dia, bagus kamu melihat itu. Meskipun tadi nggak lihat, tapi sekarang buktinya lihat. Gitu. Tapi kalau dia tetap nggak lihat saja, kita bisa pakai pertanyaan berikutnya. Sepertinya ada barang yang bisa roboh menimpa kita ini. Apa ya? Dia langsung lihat-lihat, langsung dapat. Oh, itu bukan barang ini ya Pak? Betul, kamu tahu, bagus. Dan nanti caranya, solusinya kita lempar lagi kepada dia. Menurutmu, agar tidak roboh, apa yang perlu dilakukan? Iya, harusnya saya ikat itu Pak, supaya nggak roboh. Kalau kita setuju, langsung bilang, bisa setuju, kamu ikat. Ya. Bisa kamu ikat? Bisa. Ayo, daripada nanti ini. Contohnya kita tunggu diikat. Ya. Setelah itu kita tanya lagi, besok lagi, kalau kamu kerja-kerja seperti ini lagi, bisa nggak kamu mengidentifikasi barang yang bisa roboh begini lagi, sehingga kamu bisa langsung mengikat. Itu namanya kita meminta komitmen dia untuk melakukan ide dia tadi untuk mengamankan barang yang bisa roboh. Jadi kita minta komitmen. Besok kalau begini lagi, kamu bisa. Besok kalau kamu bekerja gini lagi, kamu bisa ngecek sampai sesuatu yang bisa roboh begini. Dia jawab, bisa Pak. Besok kami cek dulu sebelum mulai bekerja. Bagus, itu baru. Itu namanya diambil komitmen. Sehingga seorang leader di sini memakai prinsip-prinsip melibatkan berpikir, dengan pertanyaan tadi, melibatkan berpikir, melibatkan mencari solusi, diikat, jadi itu solusi, kemudian menumbuhkan komitmen. Ya, komitmen untuk melakukan apa yang dia usulkan pada kita dan kita setuju tadi. Itu konsep sederhana sebuah leadership. Ya, baik, jadi ini komunikasi. Jadi kalau kita sampai dengan orang safety masih ngomong bahwa ini bahaya, awas ini, awas itu, ini, kita masih zaman kuno. Kita belum pakai inspeksi caranya seorang pemimpin.
Masih zaman kuno. Mari mulai belajar browsing, efektif bahasa itu apa saja. Oke, kemudian laporan inspeksi, bagaimana laporan inspeksi? Tulis semua temuan. Jadi ini contohnya ya, contohnya. Ini saya centang-centang yang baik, kemudian ini yang tidak baik. Kemudian tidak baik selalu ada keterangan. Ya, kemudian juga lampiri dengan foto-foto dan keterangan. Lampiri, ya foto-foto. Ini foto-foto ini bisa jadi satu di sini juga bisa, terserah ya. Nanti sebaiknya bagaimana, ya, dan masing-masing ini ada keterangan foto-fotonya. Sekarang udah luar biasa, artinya bahwa tidak ada orang yang tidak punya kamera di HP-nya, sehingga itu memudahkan. Nah, tuliskan rekomendasinya. Jadi kalau keterangannya rekomendasinya. Tuliskan di laporan semua yang telah didiskusikan dan telah mendapat kesepakatan. Jadi yang ditulis di sini itu yang telah diskusi dengan yang nemani kita dan yang sudah disepakati. Rekomendasi untuk, jadi kita merekomendasikan di sini selalu koreksi dan preventif. Perbaikan segera dan supaya tidak terulang lagi. Selalu dua hal itu. Karena kalau sampai kita hanya koreksi saja, kita seumur hidup inspeksi di situ hanya koreksi aja. Jadi sampai pensiun pun yang ditemukan itu aja berulang-ulang. Nanti kalau kita selama ini inspeksi yang ditemukan berulang-ulang, itu tandanya inspeksi kita belum efektif. Dan kalau kita belum efektif, kita harus menikmati suasana kayak gitu. Jadi harus inspeksi yang ditemukan sama terus sampai nanti kita pensiun. Ya, sampai kita pensiun. Oke, ini contoh-contoh. Silahkan nanti dibaca ulang. Laporan inspeksi. Ini sudah luar biasa. Jadi di sininya ada apresiasi, ada koreksi, ada preventif, gambarnya juga demikian jelas. Ini udah inspeksi yang luar biasa. Ya. Oke, follow up inspeksi. Tentu inspeksi tadi ada gunanya kalau tidak ditindaklanjuti. Maka harus ditindaklanjutin segera. Bahkan tadi karena yang ngawal kita juga nyatet, maka kita tinggal pulang, dia pun sudah mulai koreksi. Nah, sore atau besoknya pagi itu sudah kita kirim laporannya, mereka tinggal ngisi saja bahwa ini sudah selesai. Nanti sekarang ini adalah bisa zaman cepat seperti itu. Semuanya harus di-close sampai tuntas. Artinya semua temuan harus di-close sampai tuntas. Tindak lanjut harus meliputi koreksi dan pencegahan. Penyelesaian tindak lanjut hasil inspeksi dilaporkan. Bahkan banyak perusahaan yang sudah merekod ini close ini harus sampai 100%. Dan kalau belum 100% akan dikejar terus, email itu akan email mengingatkan bahwa ini belum diperbaiki. Gitu. Kalau ini enggak dijawab akan naik ke atasannya lagi. Dan sudah banyak sekali Pika atau aplikasi yang bisa memonitor seperti itu. Dan akan dikejar terus sebelum itu diperbaiki 100%. Oke, rangkuman sampai di penghujung. Dan untuk meniti karier, target pertama adalah praktisi K3 pemula adalah menguasai 10 keterampilan teknis K3 dasar. 10 keterampilan teknis K3 dasar. Itu dulu awalnya. Itu mulai dari mana? Dari 10 tadi, mulainya dari inspeksi dulu. Nanti berikutnya baru menguasai alur pencegahan kecelakaan, DPR tadi, membangun program di area ditugaskan, dan membangun departemen K3. Jadi nanti diukur masing-masing, saya sudah sampai di mana. Peran dan tanggung jawab personel K3 itu ada 7, yang bisa disingkat BINMAS. Ada 7. Kali ini kita membahas 1 yang masuk kategori evaluator, yaitu inspeksi berencana. Inspeksi memeriksa kondisi, sedangkan observasi memeriksa perilaku. Jadi kali ini kita memeriksa kondisi, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas mengenai bagaimana menginspeksi perilaku yang namanya observasi. Dan saya harapkan bahwa teman-teman sekalian mempraktekkan membuat checklist inspeksi untuk areanya masing-masing. Bisa itu mempraktekkan di rumah, di tempat kerja, atau di sekolah, atau di kampus, dan
semuanya bisa kita buat praktek membuat checklist inspeksi yang isinya adalah area-area yang akan inspeksi, bagian-bagian inspeksi, kondisi yang kita cari, kemudian yang bawah standar dengan yang di atas standar. Kenapa saya harapkan sudah mempraktekkan itu? Karena kita sudah akan naik kelas. Berikutnya minggu depan ini sudah ngomong mengenai observasi. Teman-teman akan berat kalau langsung masuk ke observasi, tapi belum pernah membaca ulang atau mempraktekkan inspeksi itu sendiri. Kemudian inspeksi harus direncanakan. Harus direncanakan. Jadi nggak ada mendadak-mendadak. Meskipun pada waktu kita lewat ada yang berbahaya, kita harus berhenti dulu dan koreksi. Tapi itu bukan inspeksi. Ya, biasanya itu disebut hazard report. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap hal-hal yang tidak aman. Setiap area harus dibuatkan checklist inspeksi atau program inspeksi. Setiap checklist harus spesifik areanya masing-masing. Checklist harus memeriksa area, aset, dan bagian-bagian dari aset. Kemudian yang diperiksa adalah kondisi aman dan kondisi tidak aman. Yang dicari. Kemudian kondisi aman harus diapresiasi, kondisi tidak aman harus dikomunikasikan dengan baik. Dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga bisa mempraktekkan cara komunikasi seorang leader. Komunikasi belum memakai leadership sifatnya memberitahu, kalau komunikasi sudah memakai leadership sifatnya melibatkan berpikir. Jadi mudah-mudahan kita tinggalkan inspeksi yang memberitahu, mendikte dan sebagainya, kita ganti dengan yang melibatkan berpikir, yang banyak melakukan apresiasi. Oke, laporan inspeksi dilengkapi foto-foto temuan. Laporan inspeksi harus ditindaklanjuti sampai tuntas. Tindak lanjut meliputi korektif, preventif. Coba praktekkan membuat checklist inspeksi di rumah, di kantor, atau di kampus sendiri. Oke. Jadi tadi di depan saya katakan bahwa orang itu untuk menanjak hanya ada unsur mampu dan mau. Sekarang teman-teman sekalian sudah bertambah ilmu dan keterampilannya, skill dan knowledge-nya tentang inspeksi. Sudah bertambah. Berarti yang tadi mau, yang hitam di bawah ini, itu sudah tambah ya. Tambah ilmu dan tambah skill mengenai inspeksi. Tetapi mengenai mau memakai inspeksi ini atau tidak, itu adalah tergantung dari teman-teman leader atau bukan. Ya. Nah, sekarang buktikan bahwa teman-teman kalian itu seorang leader yang di rumah nanti atau di kampus atau tempat kerja mempraktekkan membuat checklist dan memulai browsing dan sebagainya. Itulah mulai browsing itu tandanya go beyond untuk leader lagi, ya, leader lagi. Jadi sekali lagi mumpung kita masih muda dan kita masih punya kesempatan, mari kita belajar yang benar. Jadi menjadi orang safety yang benar. Saya ketemu banyak sekali orang safety di lapangan yang dia hanya membuang-buang umur. Dan dia sebetulnya hanya numpang gaji saja, numpang hidup untuk menjadi orang safety. Jangan. Ya, jangan. Mari kita jadi orang safety yang menjadi safety resource, menjadi sumber daya safety. Yang kita masuk ke dalam safety dengan ikhlas sebagai ibadah. Sekarang selamat mencoba, selamat menerapkan, dan kalau ada pertanyaan lagi silahkan feel free. Ya, feel free.